Ngobrol ngawur, ngobrol nggak teratur. Halo, kembali lagi ke channel Cuman Sekopian. Hari ini kita mau ngobrol ngawur. Ngobrol ngawur. Berarti ngobrol ngawur, ngobrol sembarang. Apapun diobrolin. Dari mana kamu tadi? Teko pundi-pundi Mas. Saking pundi-pundi kula. Apa kegiatan sekarang? Kegiatan mondar-mandir nyugi wong senen dhuwur. Sopong, Nur. Ya, nyugi masyarakat lah. Enggak, sekarang kesibukan utamanya apa? Kerja mondar-mandir Mas. Spesifiknya? Pendamping Mas, pendamping Pendamping. lapangan. Jadi Mas Eko ini salah satu bukan customer lagi, konco plek lah, konco ngopi Plek. Iya. Hampir seminggu tuh ya rutin lah ke sini gitu. Jadi alhamdulillah dia juga baru lulus kuliah, ya mungkin itu dianggap penting atau tidak sama dia, yang jelas aku turut seneng lah dia. Turut berduka cita apa suka cita gue? Seneng cok, jujur aku seneng awak lulus terus alhamdulillah terus saiki iso kerja. Alhamdulillahirobbilalamin. Bener. Saiki selama iki wis kerja wis pirang bulan? 3 bulan. 3 bulan sudah ya. 3 bulan. Gimana? Gimana? Tidak seindah ekspektasi gelar sarjana. Iya kan? Tidak seindah ekspektasi gelar sarjana. Iya. Ekspektasi ini bang kan gelar sarjana bakal kerja ngantor, enak, gaji gede, kulit resik putih. Berarti bisa dikatakan kalau orang Jawa hidup itu sawang sinawang. Sawang sinawang bang. Iya. Berarti bener, enggak bohong orang-orang itu. Enggak bohong. Tapi pasti ada lah, maksudnya ya seenggaknya kan pasti ada yang disyukurin. Ya pasti ada. Kalau plus minus tuh dalam hidup pasti enak teman. Kan gitu tuh. Ketika kadang ada yang plus, ada yang minusnya. Ya namanya kerja juga gitu. Ya. Kadang ada yang plus, ada minusnya. Nah, ini tadi kan plus dan minus. Berarti dari segi minusnya lah. Minusnya dulu. Kalau enggak, enaknya dulu lah. Plusnya dulu lah. Maksudnya yang patut ya alhamdulillah gitu. Plusnya yo. Ya. Sesuai sama bidang. Plus. Oh iya. Plus. Oh iya, karena pertaniannya. Kan peternakan. Oh, kan. peternakan. Ya. Sesuai sama bidang yang ku ambil waktu. Tidaknya tidak mengecewakan lah ya. Ya. Dari apa yang diambil jurusannya. Masih berjalan lurus lah di bidang Iya. kan gitu. Terus yang kedua, plusnya ya karena aku semrawut, tampilanku kan semrawut gitu. Oke. Dan Karena tidak diharuskan untuk Untuk berpenampilan rapi. rapi. Nah, itu Oke. aku yang paling seneng di situ. Kalau ini Mas Eko banget. Sesuai stylish gue lah. Iya. gitu kan. Nah, itu Iya, seneng benar. di situ. Ya, yang kedua ya Berarti kan- seneng-senengnya masih iya. Berarti jalur lebih- lah sama lebih- kesukaanku masih jalur gitu kan. Oke, ya. Itu plusnya. Kalau bicara minus Enggak terlalu ya. nggak terlalu sih. Namanya kerja Karena pasti juga ada tekanan, dinikmatin, ada kan. apa. Ya pasti Yang penting kan dijalani dinikmati. aja gitu. Karena menurutku kalau plus minus itu kan tergantung asumsi kita sendiri. Asumsi masing-masing. Bukan asumsi siapa ya? Perspektif kita lah ya. Kayak menyikapi. Ya, nyikapinya gimana? Rasa Iya, syukur aja Mas menyikapinya soal itu. gimana, ya. Berarti sejauh ini alhamdulillah enjoy lah ya, Enjoy. dinikmati. Ya terlepas dari tiap hari ketemu kletong. Itu resiko Mas. Iya kan? Iya. Ya dinikmatin kan gitu. Resiko kalau kerjanya kandang ya harus ketemunya teletong. Tapi kan ada Ya, anunya apa juga. lah, Bisa iya. ketemu anu kan jamur tai sapi. Buat konsumen jamur tai sapi pesen sama saya ya. Ya, PO. Tai sapi. Aduh. Iya ya. Dinikmatin lah ya. Mushroom ajaib itu. Mas remaja. Terus sejauh ini belum ada keluhan-keluhan apa? Maksudnya Mengeluh itu manusiawi Mas. oh iya, maksudnya Mengeluh ya itu pasti manusiawi. ada gitu. Pasti Cuman ada. ya kan
ada kan spesifik terus ngeluhin apa gitu. Sementara ya nggak ada ya, sih, nggak ada ya. nggak terlalu. Enjoy berarti ya. Enjoy aja. Alhamdulillah. Kalau untuk ngeluh-ngeluh. Aku jujur seneng, maksudnya ya, Kalau masalah namanya kerjaan kita enjoy, juga enjoy. namanya kita sering ketemu gitu kan. Yang awalnya ngopi aja susah gitu kan. Pasti. Jujur ngomong, nggak usah bohong, iya kan? Nggak mau ngopi aja susah. Ngopi digratisin terus. Diajak jalan gitu kan, diajak jalan nggak punya bensin ki, Oh, ada duit. nggak punya bensin ki. Dari situ terus sekarang terus dapat kerjaan itu bersyukur banget, aku bersyukur banget. Fase hidup. Iya. Memang orang kan fase. Dari situ kan bersyukur lah, alhamdulillah setidaknya ya kalaupun belum cukup gitu lah, setidaknya ada lah gitu kan, ada pendapatan yang masuk buat diri sendiri walaupun belum ada lebihan kan mungkin kan gitu. Iya, benar. Setidaknya ada lah sudah gitu. Ada pegangan buat. Itu sih seneng sih, ikut seneng. Dan dia ini juga salah satu bagian sejarah dari Kedai Sekopian ini, guys. Dia juga ikut bangun, bantu-bantu. Sejarah RPT Ya, Batok Wong. Sejarah, pokoknya dia juga bagian dari sejarah lah. Tanpa ada dia ini Mas Eko ini yang ya setidaknya Ya minimal dia support pun lah. enggak berupa langsung bantuan gitu, dia tetap support, semangat, dorong terus. Ya alhamdulillah bisa bertahan sampai sekarang, dan sekarang juga gantian lah gitu ketika dia juga sudah dapat kerjaan, terus kadang juga males-males kadang gitu kalau lagi moodnya jelek juga semangat gitu. Karena apa? Kalau aku semangat terus nggak kesini no. Iya makanya karena apa, maksudnya apa sih yang dibutuhin dari temen tuh gitu loh ya, saling nyemangatin aja kan, Bener-bener. saling nyemangatin. Kalau Apapun yang dilakuin temen itu harus kita support. ya Temen yang disupport. baik kayak gitu harus kita support. Ya. Berarti konsep pertemanan yang baik tuh seperti itu, yang sehat gitu. Yang sehat. Support juga nggak harus di depannya kita baik-baikin dia terus. Benar. Malah justru kalau dia salah kita kritik. kayak Iya. gitu ya. Ada yang kurang harus kita benerin. Tapi kadang kritikan dia itu buat Deli. Pedes. Pedes. Cuman ya namanya kita juga sudah tahu satu sama lain ya, biasa sudah gitu. Kadang sering lah kita itu apa ya, sering beda prinsip, jancuk-jancuan ya kan. Ya, kalau beda prinsip ya. Biasa kan gitu. Beda kepala, beda pemikiran pasti nggak mungkin. Otot-ototan. Cuman kan kalaupun kita enggak cocok ya sudah enggak cocok aja gitu kan. Enggak sampai terus jalan masing-masing Iya. aja gitu. Ini pendapatku, ini pendapatku. Iya. Ya gitu aja nggak harus abis itu nggak harus kita dijadikan beda berpendapat terus abis itu besok nggak kesini kan nggak harus gitu. Nggak harus itu. Padahal sering kita Sering banget. wah sering banget kita berantem. Untuk bicara konten ini aja kita sempet pasti kadang berantem gitu. Aku malas gitu. Mau konten ini gitu. Malas aku sudah. Nggak cocok, aku malas kayak gitu. Nyari yang konten yang gini-gini. Iya gitu ya, benar gitu. Tapi kan yang bagus kan mulai aja dulu gitu. Nanti kan konten-konten selanjutnya yang mainstream, anti mainstream kita ekstrim bakal kita lakuin. Iya. Ya alhamdulillah ini tadi sekalian ngetes guys, mikrofon. Jadi ini belum ada kan ya kita konten yang ngobrol-ngobrol kayak gini kan? Gitu. Belum. Ya ini kan salah satu apa ya, sesuai konsep channel ini juga toh. Ya. Makanya juga sesekali juga aku kayaknya bakalan ngadain konten yang kayak gini, ngobrol kayak gini aja. Tapi ngobrol ada kopinya. Mangan teh, minggu kasam lambungmu naik. Aman. Nanti dulu. Jadi apalagi nih planning selanjutnya? Kan ini kan kamu namanya kita maksudnya masih muda, bisa dibilang masih muda lah ya. Masih muda terus nggak mungkin kan kalau Pasti. stuck di sini aja gitu. Nah, mungkin tetap harus Ya kan, nggak mungkin kalau kan. prinsip kita itu harus bisa Harus ada yang lain. berdiri kaki sendiri. Itu Iya. lebih penting sih kalau menurutku.
selama diam dan mati Ya. milik dia. karena tetap aja kalau kita bekerja di bawah telunjuk orang itu Ah, sebagus-bagusnya gaji, sebagus-bagusnya jabatan, tetap kalah sama ini ya. tetap kalah. Segede apapun gaji kita tetap kalah sama ini. Kalau kita masih di ini. Di bawahnya orang. Ya memang gitu. Sana. Sana gitu ya. Ya, ya kita itu kalau soal kita mau kerja, mau bikin usaha, itu prinsip sih. Ya. Masalah prinsip orang Berarti masing-masing. ada. Ya, kalau saya sih lebih dari dulu memang bukan kekerjaan sih. Saya cari kerja harus kerja di mana. Jadi saya selama Itu buat modal lah ya. selama Modal buat ke sana. pegangan saya itu saya suatu saat harus berdiri sendiri. Ya. Kalau untuk saat ini ya mungkin masih kerja gitu. Jadi saya dari dulu kuliah orang mikirnya mau jadi PNS, mau jadi ini, mau jadi itu. Ya itu boleh. Boleh. Itu hak mereka. Iya, itu pilihan masing-masing. Pilihan masing-masing. Saya toh kalau diangkat jadi yang seperti mereka inginkan juga mungkin bisa jadi gitu. Bisa jadi. Kita nggak tahu gitu. Tapi saya juga punya prinsip suatu saat saya harus berdiri di kaki saya sendiri. Iya. Dan kita juga nggak tahu kan, maksudnya ya kamu mungkin kurang anu lah ya di misal misal kayak jadi PNS itu tadi gitu. Cuman kan namanya Tuhan ngasih jalan itu kan awalnya dari mana itu kan kita nggak tahu tuh. Bahkan saat ini saya kerja pun enggak. Iya, mungkin kamu misal ada impian aku bakal kerja di sini nih. Iya, gitu gitu kan. Mungkin kamu disuruh kamu jadi PNS dulu gitu. Bisa juga. Aku kasih jalan dulu ini. Nah, ini kamu sementara jadi PNS dulu gitu. Nah, tapi buat teman-teman aja dulu gitu. Wajib nih. Kalau kalian mau jadi apapun, pekerja pun tak masalah. Tapi yang harus dipikir itu kalian juga jangan satu pintu, satu keran. Kalau mau cari penghasilan itu jangan satu keran. Ya apapun lah. Maksudnya kalian jadi PNS atau jadi pekerja, jadi pegawai gitu kan. Kalian juga harus mikirin gimana nih masa depannya, cari penghasilan dari mana nih, cuan dari mana nih kan gitu. Itu harus wajib gitu. Saat ini pun saya juga belajar. Berarti apa ini sementara plan kedua, maksudnya ke depannya lagi? Wah, masih bidang pertanian juga. Oke, jauh-jauh dari situ lah ya. Masih bidang pertanian juga. Paling fokusnya sekarang ya belantik liar gitu kan. Belantik liar itu gimana maksudnya? Belantik liar tuh ya kita nggak punya kandang, nggak punya apa kita. Ya kalau jualin orang, punya orang. Mafia lah kita. Mafia, gitu. ya. Kalau bahasa kasarnya mafia gitu. Ya. Kadang nggak gitu, kadang ya masih. Ya itu sebagian juga impian saya yang paling utama kan pengen punya kandang sendiri. Farm sendiri gitu kan. Farm itu apa? Farm kandang. Kandang sendiri gitu, dipelihara sendiri. Ya gitu. Berdiri sendiri gitu. Cuma kan itu butuh proses. Ya, makanya, dan itu juga butuh relasi. Ya, makanya untuk sementara ya untuk menuju itu ya fokus di kerjaan yang sekarang dulu gitu. Sambil nyambil lah yang ada. Kalau ada kerjaan lain ya pasti diambil. Mantap. Berarti belum ya, masih panjang itu ya? Panjang lah. Masih panjang ya. Nggak bisa instan. Tapi ada maksudnya yang dikerjakan yang di luar pekerjaan yang ini, yang sekarang. Belantik itu tadi. Selain itu, bagian ada. Nyawanya. Betani mas. Betani. Milik orang tua kan. Kambing orang tua juga ada mas. Buat kambing. Buat belajar. Pelihara. Ya jangan sampai lepas. Dicicil. Keren. Rokok lagi. Bebas ini. Nggak ada larangan buat ngerokok. Jadi ini tadi pulang kerja, langsung ku ajak podcast. Nggak podcast sih, ngobrol ngawur. Apa aja diobrolin? Apa aja diobrolin? Memang paling enak sore-sore kayak gini ngobrol. Cuman kurang kurang intim ya kalau jam segini tuh. Paling enak malam. Malam sebenarnya. Malam jam-jam 1 itu biasanya banyak keluar itu nabi-nabinya.
Ada lah pemikiran-pemikiran yang nggak bisa dipikirin siang hari tuh. Saya. Makanya buat teman-teman yang hobi ngopi, ya bahaslah sesuatu yang memang bermanfaat. Ya, benar. Nongkrong itu kalau menurutku Harus bukan tentang ya bukan cuman hahaha doang ya. Ya, benar. Ya, setidaknya juga disisipin dengan obrolan-obrolan yang lebih anu lah ya, ngangkat Ngangkat lah. ya sama temen gitu kan. Karena sayang banget menurutku ya. Sayang banget ya. Maksudnya Sayang. momen itu gitu loh. Kita ngumpul bareng gitu, cuman hahaha tapi tidak ada disisipin obrolan-obrolan. Nanti gimana, ada proyek apa ya kira-kira gitu. Iya sih, memang sayang sih kalau Ya. menurutku sayang. Refreshing butuh, cuma kan kita juga Ya, sambil refreshing sambil ngomongin yang karena ringan-ringan kan bisa. kita nggak tahu kan jalan rezeki kita dari mana. Benar-benar. Siapa tahu dengan kita nongkrong gitu kan. Bisa. Terus misal aku dari temen Bisa. ada kerjaan dah gitu. Nah, Terus benar. dapat informasi. Salah satunya kemarin kerjaan yang ini yang sekarang aku kerjain Iya, juga. dari nongkrong juga Nongkrong kan. juga. Nongkrong. Dari teman juga. Misal kalau itu nggak nongkrong, mungkin juga nggak jadi sekarang gitu ya. Nggak jadi. Nggak kerja yang sekarang gitu. Aja di tempat. Gitu sudah. Info-info dari teman juga. Ya, berarti wajib ya Wajib. nongkrong, nyari relasi, Nyari relasi. Menjaga relasi itu menjaga wajib. relasi. Benar, menjaga relasi. Karena apa ya? Kepercayaan juga susah buat dijaga kan. Oke. Seru. Mas Eko ini awal pertama kali nongkrong di kedai kopian itu Gabut. 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 Nah, itu pas masih di kedai lama ya? Kedai lama. Kedai lama masih. Kedai lama gabut pulang kuliah Ya, tahun 2000. bukan pulang kuliah itu, mau ke kuliah dulu. Pulang kuliah. Enggak dong, kamu Iya, aku liburan kuliah. Liburan kuliah, pulang ke rumah. Gabut nih, nggak ada temen kan. Biasa kan nongkrong Samarinda. Samarinda, ada teman-teman di sana kan banyak. Gabut sampai rumah, nggak ada ngapa-ngapain. Ketemu teman lama juga. Dia pas Siapa? cuti. Upik ya? Ya, Mas Upik. Ya, waktu itu ya. Upik dulu ya kemarin ya. Dulu ya yang nongkrong. Yang di nongkrong kedai. Mas Upik dulu di Terus kedai. diajak lah ya. Diajak. Ya. Waktu itu Mas Upik lagi cuti juga dia. Ya, cuti. Cuti berapa minggu. Itu kalau Upik itu siapa yang ngajak ya, lupa aku. Waktu itu ada, cuman aku lupa pokoknya. Cuti Ya, berapa itulah. minggu, akhirnya ngobrol nih ketemu. Mau nongkrong di mana kita? Ya. Nah, gitu kan. Karena aku lama nggak di Penajam, Babulu gitu. ya. Babulu, jadi nggak tahu daerah sudah lama. Ya, belum kenal sama sekali Belum awalnya. kenal sama sekali. Nah, Akhirnya diajaknya ke Skopian. Kedai Skopian dulu ya, kalau saya bilang kedai gudang lah. kedai gudang, benar. Benar, memang. Kedai gudang. Cuman astaga, dulu tuh cuman apa? Sepeda-sepeda sepeda tergantung ditempel-tempelin. semua, pokoknya barang-barang sepeda sampai Iya. sekarang masih ada nuansa sepeda. Pelang-pelang. Tidak seramai dulu lah. Iya, rame banget lah pokoknya. Istilahnya kalau dulu tuh banyak orang bilang kedai Skopian tuh kayak kedai rongsokan. Kedai rongsokan. Iya, awalnya juga dulu itu kedai kopian itu dulu awalnya namanya itu bukan Skopian malahan, Lowak Kopi. Hampir namanya itu sudah Lowak Kopi gitu. Cuman aku mikir gitu kan, wah nanti kalau lowak ini apakah selamanya aku buka lowakan? Enggak juga mungkin gitu. Siapa tahu kalau nanti misal lowakan ini sudah enggak ada, pasti orang bertanya-tanya di mana nilai lowaknya di sini gitu kan. Karena kan kita juga buka ini kan pengennya jangka panjang tuh gitu kan. Jangka panjang. Terus juga pengennya juga upgrade yang lebih bagus gitu. Nyata kan yang mungkin dilihatnya kurang pantas disingkirin tuh gitu. Dan pasti lama-kelamaan nilai lowak-lowakan itu kan juga pasti tergeser lah gitu. Yes. Walaupun itu juga Sejarah. Nanti kalau ada foto lama nanti dituangin lah, dicantumin di sini.
Dari situ kita kenal ya, gitar-gitaran bareng-bareng. Gitaran, terus abis itu kita bikin event itu ya, langsung Sering. meledak. Dulu di sana sering bikin event kayak bakti sosial. Bakti sosial, galang dana. Saya senangnya sama Mas Rizky dulu tuh. Bah dulu Wah, dong. saya terinspirasinya dia tuh, kenal sama dia tuh kan. Orang ini bagus nih gitu ya. Dulu berarti ya, Hah? sekarang enggak. Sekarang kan sepi memang, nggak ada event. Selama corona bencana alam menurun, segalanya menurun. Jadi bukan kita anggap orang kesusahan tuh event, tapi ya event kita buat berbagi lah. Berbagi, maksudnya. Iya. Kapan lagi kita bisa berbagi kalau nggak di waktu-waktu yang kayak gitu? Karena juga sama-sama punya kesibukan ya. Hmm. Atau juga itu kan maksudnya itu mengajak berbagi bersama ya kan. Gitu. Nah kalau konteks dari berbagi untuk ya, diri sendiri ya sendiri. sudah nggak usah Hmm. anu kan gitu. Sudah ngamal aja. Dari situ kenal dan sampai sekarang alhamdulillah sudah hampir jalan 3 tahunan lah ya. 3 tahun. Hampir 3 tahun. Ya alhamdulillah sudah kayak saudara lah sudah gitu. Kesana, Saudara yang nggak pernah main ke rumah, jarang banget. betapa kamu. Memang lama kita ya nggak bikin event, Harus diadakan. cuman juga masih belum lah, momennya belum ketemu. Nanti insya Allah lah Kalau nanti. memang nggak ada event-event buat baksos, ya mungkin kita bisa buat alihkan ke peningkatan SDM atau gimana kan bisa. Iya. Ya, mungkin kalau di kerjaan ada program-program apa gitu kan? Nothing enough. Baik. Oke, jadi sejauh ini happy ya dengan kerjaan. Fresh lah dengan kerjaan. Fresh lah ya. Belum jenuh sih, sampai sekarang belum jenuh. Jenuh. Belum. Belum ada titik Kenapa jenuh. dengan jenuh? Hah? Kenapa dengan jenuh? Kalaupun jenuh terus kalau sudah jenuh pindah gitu atau gimana? Kok Ya, karena langsung kita belum kerja, jenuh gitu nah, maksudnya? kerja di birokrasi yang bersinggungan sama birokrasi. Ya sebenarnya kerjaan saya enggak birokrasi sih, cuma korporat. Ya. Ya kerja di korporat itu kan lebih, masa depan kita tuh nggak bisa kita tentuin, karena kerja di korporat sekarang kan pasti sistem kontrak gitu kan. Atau gimana gitu. Ya. Ya pasti ada lah. Toh kita nggak selamanya di sini, pasti ada lah titik-titik di situ tuh pasti ada. Ya. Dan kita juga harus berpikir lagi kalau selesai di sini mau kemana. Oh, lebih ke situ ya. Bukan jenuh sih, bukan jenuh, tapi lebih banyak yang dipikirkan ketika kita kerja di sistem yang sistem yang seperti sekarang. Karena kita juga enggak selamanya bisa di situ terus Bisa gitu di ya. situ terus. Bakalan di situ terus gitu. Ya nggak bisa di situ. Mau sampai kapan juga ya. Mau sampai kapan? Ya memang lebih nikmat sih, maksudnya bukan kalau enak sih itu juga masing-masing. Masing-masing. Yang menurutmu enak juga enggak Belum tentu enak di enak aku. di orang lain. Ya kayak sama halnya kayak buka kayak gini juga menurutmu kamu lihat enak gitu. Juga kita enggak tahu juga gitu loh. Karena kan kamu enggak ngelakuin tiap hari itu gitu. Ya. Kadang juga aku juga punya kok rasa bosen, terus pengen tutup, terus jalan-jalan. Kalau bentuknya tuh usaha, itu pasti adalah kita waktunya kita jenuh banget sama. Wah iya benar. Yang kita utik ini aja kan pasti bosen kita. Justru itu PR besar menurutku. Itu PR besar. PR besar maksudnya buka usaha ini bukan tentang bukanya yang susah, maksudnya bukan tentang bukanya yang berat gitu, tapi gimana mempertahankan apapun, mempertahankan usahanya, mempertahankan moodnya, terus mempertahankan biar customer ini tetap datang terus. Benar. Itu yang jadi PR banget itu. Karena kan namanya kita tiap hari ketemu orang gitu, itu kita juga kadang harus pinter-pinter bersandiwara loh.
Iyalah, masa Bersandiwara. masalah pribadimu harus kamu umbar ke Ya. semua orang kan nggak mungkin. Nggak mungkin kan. Jadi kita juga harus benar-benar pintar bersandiwara. Banyaklah hal yang bisa aku dapat dari tongkrongan ini gitu. Ya, salah satunya bermuka aku- dua itu buruk, tapi tidak bermuka dua lebih buruk. Oh gitu ya. Iya benar. Oke. Bisa diterima. Nah mungkin kalau kita itu ngomong sama orang, aku ketemu kamu nih, Ya. aku jelekin kamu nggak mungkin. Tapi kalau aku ketemu orang lain, ya bisa jadi aku jelekin kamu, kan gitu kan? Bisa jadi. Bisa jadi. Dan pasti. Dan pasti. Sejujur-jujurnya temen ngomong ke temen itu nggak ada yang sebelak-belakan banget. Jadi hati-hati. Ibarat kupas bawang itu nggak mungkin sampai ngupas sampai ke intinya kan? Iya. Jadi hati-hati, harus hati-hati. Yang menurut kita itu baik di depan kita nggak tahu loh. Nggak tahu loh. Orang itu ngomongin kita di Tahu. belakang. Banget nggak tahu banget. Ya, tapi itu ya sudah lah, itu nggak penting juga, nggak penting Nggak juga untuk dibahas, itu cukup ya buat renungan masing-masing lah. Nggak ada faedahnya juga kalau kita ngobrolin orang. Oke. Oke. Tapi yang seru yang harus patut disyukurin itu ya proses itu harus disyukurin. Semua harus berproses. Tanpa disadari kita punya proses masing-masing kok. Punya Dan proses, menurutmu punya waktu yang masing-masing. prosesmu dulu itu gimana, maksudnya dari itu pasti ceritamu itu panjang lah gitu, dari Panjang. awal pengen kuliah, terus pasti ada di fase ditabrak dengan dilema antara lanjut Atau enggak. atau berhenti gitu. Ya, biasanya Itu sih. gimana itu? Ya kalau aku emang berpegang teguh sama hidup itu, berpegang teguh. Apa yang akan aku lakuin sudah memang, ya walaupun nggak mulus, nggak rata, nggak lancar gitu kan. Oh, Tapi semuanya tuh memang sudah, aku akan melakukan apa yang pengen aku lakuin gitu kan. Jadi orang seperti aku tuh sifatnya kayak gitu. Apa yang pengen aku lakuin, ya itu yang aku lakuin. Nggak bakal belok gitu kan. iya. Jadi dulu Awal pengen kuliah, ya. awal pengen Gimana kuliah, Gimana itu? memang pengen ngambil peternakan dari awal. Oke. Walaupun aku juga pengen jadi SMA di mana? advokat dulu, pengen juga kan. Waduh, ngeri ya, ngeri kali ya. Ya, gini juga aku Iya. pengen jadi advokat. Pengen Enggak kuliah, SMA? SMA aku SMA kan? Oh, madrasah. Man ya, berarti enggak ada Madrasah, basic-basicnya Oh, di. nggak ada. Oke, terus Cuma kan dari situ kan sebenarnya ngambil peternakan juga itu buatku sudah memang pilihan yang paling aku pengen. ya. Karena dari aku kelas 5 SD sampai aku SMA lulus itu memang aku suka sama hewan, suka pelihara-pelihara. Oke. Kambing, kelinci, sapi juga pernah Berarti pelihara. memang dari dulu ya. Memang. Di rumah ada ya. Memang di rumah ada. Dan memang senang gitu kan sama hewan-hewan kayak gitu. Terus izin lah ke orang tua. Akhirnya aku ngomong sama orang tua aku itu. Iya. Nah, ngomong. Tapi kalau orang tua aku tuh apa yang dilihatnya mereka itu positif. Soal Oke. aku tuh nggak Support pernah aja ya? dipermasalahkan. Ya. Dari situ berangkatlah kuliah. Modal sapi 2. Sapi 2 Sapi 2 ekor peliharaanku dulu buat modal itu. tahun 2014. 14. Oke. Sapi 2 ekor. 2014 berarti di atasku setahun lah ya. Ya. 2014 sapi 2 ekor itu pakai Berarti sudah mahal ya waktu itu ya. nggak begitu mahal. Tuh, sapi 2 loh, sapi 2. Sapi 2 ekor di zaman itu mungkin cuma laku sekitar 16 sampai 15 jutaan. 15 sampai 16 juta. Ya. Sekitar segituan buat kebutuhan beli peralatan kuliah kayak laptop apa segala Oke. macam kan butuh. Oh, ya. Pendaftaran, uang jalan, buat uang makan selama beberapa bulan di sana. Terus Itu pakai itu. habis itu Di situ oke, kuliah di sana. Ya, pertama lewati fase kita masih masa pembelajaran, ya ngampus terus, hal baru, ngampus terus, pergaulan baru. ngampus terus. Kalau soal pergaulan itu sih Awalnya 11 12 aku selama SMA sama kuliah. Oke. Nggak begitu berubah. berarti Pak. masih semangatnya belajar di semester awal lah ya. Semester awal. Kayak
ya ngampus, Ya. dapat materi, pulang ngampus dapat materi. Ya kayak Masih gitu kan. excited lah ya waktu itu. Excited banget. Terus Cuma terkendala sewaktu aku di semester 8, 7 8 setelah PKL, ngarap skripsi. ya. Di situ ditabrak dengan dilema. Di situ pertama yang bikin saya down tuh bikin skripsi itu nggak gampang. Pikiran saya waktu itu. Nah, Karena sudah mindset saya itu bikin skripsi itu susah. Akhirnya timbullah rasa malas. karena rasa ketakutan itu tadi ya. Ya takut lah. Takut. Malas. Tinggal kerja. Oh, sempat kerja. Kerja dulu. Kerja bikin kerja di mana-mana sih. Heeh. Jual ayam goreng orang pernah. Oke. Jadi chef gitu kan. Heeh. Chef Chef. ala warung Heeh. gitu. Pernah. Terus kerja bangunan jadi kuli pernah. Oh, Ngaduk pernah? semen pernah. Itu sambil kuliah atau berhenti kuliah dulu? Ya kalau dipikir kadang konsul, kadang kuliah ya, sambil Oke. kuliah lah. Oh, Masih sambil itu kuliah. berarti sudah masang nyusun ya. Nyusun skripsi. Di situ balik lagi kerja cuci motor. Nah, cucian motor itu dari mungkin pertengahan semester aku masih semester tentang semester 5 6 semester 6-an mungkin. Itu memang kerjaanku cuci motor dulu. Memang dari semester 6 itu sudah Iya. bekerja kan. Sorry. Kenapa memutuskan buat kerja? Atau karena dari rumah? Kebutuhan. Dari rumah enggak di juga? Dari rumah pasti masih. Oke, pastilah ya. Cuman Sama kalau untuk kita hidup di sana kan ya, namanya kita juga pengen nongkrong gitu ya. nggak mungkin Oke. nggak mungkin kita cukup buat makan, uang bensin, pulsa. Ya. Itu aja kan nggak mungkin cukup gitu. Oke. Nggak mungkin cukup. Belum lagi Biaya buat kuliah. biaya buat kuliah kita nggak mungkin cukup. Dia harus putar otak lah, Nyari kerja nyari sendiri. kerja sendiri lagi. Kita kerja sampai Kerja dikerjain. semester 14. 7 Semester tahun. 14, 7 tahun. 7 tahun. Semester 14 aku baru sempro tuh. Baru kukerjakan skripsiku itu. apa yang 2 tahun setengah aku kerja itu. Apa yang bikin sampai selama itu? Biasanya kalau kita sudah nikmatin kerja, terus Tahu hasilnya. tahu hasil, Hmm. bisa kita rasain. Terus skripsi ini kayak enakan kerja nih daripada aku ngajutin skripsiku gitu kan. Oke. Masih ada hasilnya kalau aku kerja nih daripada aku ngurus kuliah kan gitu. Oke. Biasanya problemnya masalahnya mahasiswa itu sama. Kalau yang lulusnya lama-lama itu sama. Bukan karena Goblok, enggak, jauh. bukan karena sistem pendidikannya enggak ya. Bukan. Enggak juga ya. Memang karena dilema itu tadi ya. Dilema dan tekad sebenarnya. Dilema, tekad, terus fokus kita itu yang bisa Sempet bikin. berpikir untuk berhenti Waktu semester 14. semester 14. Oh iya. 7 tahun kan? Nah 7 itu tahun. itu di masa-masa kayaknya kita baru ketemu deh. Hmm? Kita baru ketemu sempat kita curhat soal itu. Itu sudah di sini. Iya, sempat kita curhatkan itu kan. Sempet Aku curhat, pengen kayak mau berhenti berhenti gitu. Pengen berhenti Oh iya ya, habis di itu titik itu. ku kuat-kuatin. Ya. Janganlah gitu. Ya, Nah, adalah. Itu sampai nangis-nangis. Program hidup memang. Aku di waktu itu tuh Sampai nangis-nangis. frustasi pasti. Frustasi. Ya aku bisa lihat, Pasti nggak mungkin kita nggak frustasi. aku bisa dilihat Kalau Waktu itu. aku nggak lulus waktu itu mungkin ya frustasiku nggak depresi yang berat banget sih. Karena aku Nggak selalu sampai- berpikir kalau rezeki itu ada yang ngatur. Ya. Toh aku kalau nggak lulus kuliah pasti ada aja kerjaan. Iya. Ada aja caraku untuk dapat makan tuh ada aja pasti gitu ya. Dari situ juga aku berpikirnya pengen udahlah kerja aja gitu. Lupain lah kuliah gitu. Oh iya. Ya, kamu sempat cerita itu. Cuman kan waktu itu kan aku bilang maksudnya janganlah gitu. Sayang loh. Sayang loh, masih banyak Sayang di luar beberapa. sana yang pengen kuliah kayak aku ini juga pengen kuliah tapi tidak bisa kuliah. Terus sempet aku nyinggung juga waktu itu juga nyinggung ya setidaknya kalau kamu ndak pengen, kalau kamu
nggak peduli dengan dirimu sendiri, setidaknya ya pedulilah sama orang tuamu lah gitu. Ya. Sempet aku kan ngomong gitu kan. Pedulilah sama Sebenarnya orang tua aku juga sudah mikirnya DO nih anak. DO gitu. DO dia anak. Kayak gitu kan. Ya. Nah, makanya kan aku bilang kan itu kan maksudnya kayak Waktu itu corona 2 tahun itu memang satu waktu 2018 itu kita nggak bisa ngurus kuliah sih. Itu serba sulit. serba sulit. Semua harus Ya. Zoom, semua harus Ya, ya lewat sosial media lah intinya. membosankan lah ya. Membosankan dan pasti nggak ada titik temu. Kalau kita ketemu sama dosen lewat Zoom itu kebanyakan nggak ada titik temu. Ya. Susah. Jadi ada yang apa ya, hal yang nggak tahu tiba-tiba dia kok langsung mukanya merah, berkaca-kaca Ya, gitu. memang Kayak di situ itu. aku ngomong kayak ya oke lah gitu. Mungkin menurutmu ijazahmu itu ndak laku lah, menurutmu ndak. Sekarang memang bener ijazah itu udah bakal laku. Nggak Kamu laku ke lah, Indomaret tukar ijazah sama beras 1 kilo, nggak mau orang. Ya benar. Ya kan? Ya, cuma yang abis itu kan ku tekankan kan maksudnya, ya setidaknya lulusin aja dulu gitu. Ya siapa sih maksudnya orang tua yang nggak bangga ketika anaknya bergelar sarjana gitu. Ya apa biarpun nggak bangga ketika ada tetangga gitu kan, ada tetangga datang gitu. Terus beli sayur di tukang sayur gitu kan, Tapi bareng-bareng bukan- mereka ngerumpi gitu. bukan tipe- Alhamdulillah anakku Bukan tipe lulus anak yang sarjana, dibanggakan orang gitu. tua gitu. Ya seenggaknya kan pasti ada rasa bangga lah. Iya, tapi Cuman kan mungkin kalau tidak orang dilihatkan tua aku tuh langsung gitu. nggak selalu aku sarjana nih kayak gitu. Anakku sarjana, anakku sudah kerja. Tapi Dia nggak pernah aku pernah nimbulkan ngobrol itu. sama mamamu. Jadi kamu nggak usah ngeyel. Jadi kamu nggak usah ngeyel. Jadi kamu nggak usah ngeyel ya kan? Tapi Ya. nggak seperti orang tua yang nampak banget. Ya enggak, benar Enggak, gitu. Seenggaknya ada rasa bangga kok. Aku ngobrol Iya, sama pasti mama, ada. rasa Cuma bangga. dia nggak se Pas excited itu. kamu di luar nggak ada di depan gitu, aku ngobrol sama mamamu ya. Aku lihatlah di situ mimik bangga setelah ya alhamdulillah tak kirole Eko iku wis ora bakal lulus, terus alhamdulillah kondi winginane jarene wisuda. Terus alhamdulillah kok mari wisuda kok langsung keterima kerja. Ya wis alhamdulillah lah, seneng wis saya ayam bisa dari adik. Dari situ berarti kamu bohong deh. Kamu bohongin aku anjir. Tapi Gitu loh. mama aku Nah, tuh bukan memang kayak tipe gitu, ibu-ibu itu orang tua gitu loh. Dia selalu Memang terkadang ngumbar-ngumbar apa gitu, ya? enggak. Terkadang juga malu buat bilang bangga langsung ke anak tuh. Enggak lah, mamaku juga enggak seperti itu juga. Gitu. Bahkan dia nggak pernah cerita sama orang gitu kan. Tapi Gokil minusnya gitu. setidaknya ya enggak masalah juga sih. Bangga kan cukup buat diri sendiri kan enggak masalah juga. Setidaknya itu sih. Jadi gitu, semangatku yang dari pertama situ tuh, alhamdulillah dari aku situ bisa nyelesain skripsi. Ya pertama ya adalah dorongan-dorongan dari orang-orang deket lah. Termasuk Mas Rizky lah. Itu yang paling bikin aku Anjir, itu. Ya memang mamaku memang pengen aku lulus memang. Sebenarnya memang ya. Mama, Ya, itu. ibu itu pengen lulus gitu kan. Udah selesain aja dulu. Soal Iya. kerjaan tuh nanti aja. Iya, itu. Mau kamu dapat kerja, mau nggak kerja, yang penting lulus dulu. Nah, Makanya mama juga. saya kan maunya kan gitu. Karena gini nah, maksudnya aku kenapa bisa ngomong kayak gini? Buat kuliah itu bayangkan kalau ku tarik dari belakang lagi sampai kamu tadi tuh jual sapi 2, terus belum lagi itu pasti kiriman per bulan, proses selama 7 tahun gitu. Ya seenggaknya kan mikir itu gitu loh, kan sayang banget gitu. Aku juga jujur pengen kuliah gitu, cuman waktu itu juga nggak bisa gitu. Orang tua Ya, itu jalan nggak hidup, sanggup. jalan hidup orang. Cuman kan nggak harus ku sesalin juga gitu loh, karena ada jalannya masing-masing gitu. Nah ketika kamu dikasih jalan buat kuliah gitu loh, dan apakah nggak sayang gitu ketika itu pada sudah di depan mata tuh ya kan. Kalaupun kita proses tuh sebetulnya selesai gitu, selesai terus masa mau ditinggal dar gitu ya kan, sayang banget gitu. Jadi ya aku sebagai teman yang cuman bisanya support ya sudah aku support, ayo gitu. Habis sempro tuh ketemuin dosen gitu, pulang dari rumah kan kasih nasihat dari keluarga deket, teman-teman deket,
balik ke sana, habis sempro, datangin dosen. Tuh, Tapi paling semenjak sempro itu kulihat kamu semangat lagi, ada rasa semangat lagi paling buat. balik ke sana kan, Iya. itu yang sedikit aku bikin semangat tuh karena memang dosen-dosenku juga memang ya mungkin capek lah lihat aku hari-hari ke sana kan. Tapi aku terima kasih juga kepada Dr. Hamdi Mayulu, dosen pembimbing satu itu. Iya. Nah itu kalau enggak ada beliau mungkin ya nggak bakal lulus juga. Oke. Ya, Keren dari lah. situ ada jalan lah, jalan buat menyelesaikan skripsi itu ada. Iya, nanti aku ngambil kopi ya. Oh ya, oke. Dari situ ada jalan, semuanya berjalan lancar. Baru dari situ aku ngerasa bikin skripsi itu nggak sesusah yang kita pikir. Ternyata ya. Ternyata. Teman-teman. Buat teman-teman sekarang Ya. yang bikin skripsi, Iya. yang ngerasa pusing, yang ngerasa Iya. skripsi itu harus perfect, susah. Sebenarnya nggak gitu. Kita tuh nggak dituntut buat bikin apa-apa itu di perkuliahan tuh nggak harus perfect sebenarnya. Iya. Nggak ada skripsi itu yang perfect tanpa salah tuh nggak ada. Iya. Selama kita garap skripsi itu pasti ada salahnya. Dari situ juga aku mikir sama aja sama hidup sebenarnya bikin skripsi ini. Oke. Gitu kan. Heeh. Nggak ada yang perfect, nggak ada yang lancar semuanya. Iya, Memang pasti harus- ada lah ya batu harus- kerikil yang anu ya. Harus kita lewati tuh ada, pasti Iya. harus ada gitu. Nah, dari situ kita bisa nangkep lah ya. Saya nangkep. Baru bisa nangkep setelah skripsi selesai. Nah, jadi sebenarnya skripsi itu ya kalau materi, semua orang itu bisa belajar materi. Iya. Semua orang bisa lah belajar materi. Materi apapun tanpa kamu kuliah bisa. Sekarang itu mudah untuk mendapatkan materi itu mudah banget. Iya. Mudah banget. Kalau materi itu memang nggak menyentuh lah buat aku kan. Semasa aku kuliah itu nggak ada yang bisa ku tonjolkan lah. Nggak ada yang bisa ku ambil banget gitu. Toh aku kerja juga dari materi selama aku kuliah mungkin terserap cuma 30-40%. Iya. Iya, oke. Tapi adalah Adalah sedikit-sedikit. Tapi ya yang paling bikin aku bersyukur. mikir kuliah itu ada pentingnya dan Oke. itu semuanya harus pakai proses. Prosesnya itu ya. Prosesnya di situ. Berarti lebih ke mengubah pola pikir. Pola lah ya. pikir. Pola pikirnya berubahnya ya di proses itu tadi. Kalau kita maunya instan, semuanya instan. Ya, mungkin tanpa disadarin dengan kamu 7 tahun itu juga sebagian dari prosesmu, kan kita nggak tahu. Mungkin kamu memang dibuat kayak gitu sama Tuhan, kayak kamu kayaknya memang harus diulur-ulur sampai 7 tahun gitu. Karena kalau kamu nggak kayak gini, mungkin kamu nggak ngerti-ngerti gitu Ya. kan. Dan buat teman-teman, aku ngerasain kok yang lulusnya lama-lama itu, aku Iya. ngerasa banget. bisa ngerasain ngerti lah. lah, ngerti. Ya. Kecuali buat teman-teman yang lulus 7 tahun cuma main game di kamar. Oke. Apalagi sampai nggak lulus, itu aku belum pernah ngerasain. Tapi kalau yang aku selama ini rasain, ya memang ada beberapa hal yang memang harus aku penuhi dan memang ada beberapa mindset yang Harus dirubah. ya sebenarnya mindset kita sendiri. Ya. Kadang kita berpikir skripsi ini susah, skripsi ini dosen kita terlalu killer. Ya. Sebenarnya dosen tuh nggak ada yang killer. Ya. Kadang-kadang kita juga harus punya muka tembok lah. Muka tembok itu wajib punya kalau kamu ngadapin dosen-dosen yang keras itu. Ya kita jadi keset lah, jadi apalah. Memang kita harus gitu. Karena mereka kadang-kadang itu ya Ngetes ya. rata-rata dosen killer itu cuma ngetes. Ya, ngetes seberapa Mental kita kuat itu seberapa, itu aja. seberapa besar juga usaha kita ya. Hmm. Ya, aku nggak tahu lah kalau soal itu karena aku juga belum pernah ngerasain yang namanya kuliah. Mungkin sama aja ya kali ya. Prosesnya sama di SMA gitu. Kita juga Beda, dituntut buat beda. Tapi beda. Beda. Oh, oke. Kalau SMA itu kan yang penting ngerjain tugas udah selesai gitu. Makanya ada bahasa kenapa orang kuliah itu seburuk-buruknya anak kuliahan pasti masih punya etika. Itu kan bahasa itu kenapa? Ya, karena kita sewaktu di masa-masa akhir itu pasti dituntut buat ngontrol emosi. Oke. Pasti. Oke. Ya, kalau kita ngikutin ego kita, emosional kita dimarahin dosen besok pasti nggak bakal balik gitu. Nggak bakal balik. Pasti kita mutong ya, kita mutong buat. Iya.
Makanya di situ adalah bahasa kayak gitu, sampai ada bahasa kalau seburuk-buruknya anak kuliahan tuh masih punya etika. Dan tapi nggak semua sih, ya ada aja sih yang memang kadang-kadang di luar nalar lah ibaratnya. Iya, Di luar oknum. nalar, oknum. Jadi sebenarnya Oknum. sebenarnya kita waktu Oknum kuliah, jadi sebanyak itu oknum juga. waktu kuliah itu memang pasti kalau nggak pinter-pinter ngatur emosi kita ya pasti udah lah. Banyak kok yang nggak lulus gara-gara cuma gara-gara ego. Ego. Iya. Ya mungkin salah satu halnya juga mungkin karena mungkin ada dari mereka mungkin teman-teman sekitarnya juga kurang ngasih semangat gitu ya. Ya, tapi lebih banyak sih ego kalau untuk anak-anak yang sampai lama nggak lulus baru, apalagi DO tuh ego rata-rata itu. Oke, cukup menarik obrolan kali ini dan kayaknya lagi ada customer. Kayaknya harus kita akhirin podcast ini. Oke. Tetap semangat untuk kalian yang berkuliah. Salam dari Salam ujung Salam dari Kedai Kopian. ujung sedai Tetap kopi. semangat, tetap semangat. Oke, see you. Ngobrol ngawur, ngobrol nggak teratur.